Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzra Ziria dengan NIM D1B1224041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data tren statistika di Sulawesi Tenggara seputar pertanian dan angka penduduk. Agenda pertama tentang topik dalam presentasi ini terbagi atas 7. Yang pertama, cari data tren perubahan luas lahan pertanian pangan 2018 sampai 2022. Kedua, cari data tren perubahan produk tanaman pangan 2018 sampai 2022. Ketiga, cari data tren perubahan jumlah penduduk 2018-2022. Keempat, menentukan rumus angka kecukupan energi penduduk. Kelima, hasil estimasi ketahanan data ketersediaan lahan pertanian dan penduduk tiap tanaman. Keenam, estimasi kebutuhan Provinsi Sulawesi Tenggara per tahun. Ketujuh, mengidentifikasi masalah sistem pangan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, data tren perubahan luas lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, tahun 2018 luas lahan pertanian padi sawah sebesar 5.463,1. 2019 66.868,3 hektar. 2019 menurun dengan angka 49.632,7. 2021 menurun lagi sebesar 12.272,50. 2022 dengan total 11.082 sebesar 11.826,0. Selanjutnya, data tren perubahan luas lahan padi ladang di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 sebesar 136,67 hektar. Pada tahun 2019 menurun dengan angka 132,34 ribu hektar. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 132,68 hektar. Kemudian pada tahun 2021 menurun lagi sebesar 127,517 hektar. Kemudian pada tahun 2022 menurun lagi dengan sebesar 118,259 hektar. Kemudian data tren perubahan luas lahan pertanian jagung di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 sebesar 500. Pada tahun 2018 dengan luas lahan pertanian jagung sebesar 54.635,1 hektar. Pada tahun 2019 sebesar 64.863,3 hektar. Kemudian pada tahun 2020 dengan luas lahan 49.632,7 hektar. Kemudian pada tahun 2021 dengan luas 36.732,3
32,3 hektar. Kemudian pada tahun 2022 dengan luas lahan 39.973,2 hektar. Lanjut data tren perubahan luas lahan padi ladang di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dengan luas lahan 136,62 hektar. Kemudian tahun 2019 dengan luas lahan 132,34 hektar. Kemudian pada tahun 2020 dengan luas lahan 132,687 hektar. Kemudian pada tahun 2021 dengan luas lahan 127,517 hektar. Kemudian pada tahun 2022 menurun dengan luas lahan 118,259 hektar. Kemudian data tren perubahan luas lahan pertanian jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dengan luas 54.635,1 hektar. Kemudian pada tahun 2019 meningkat dengan luas 64.863,3 hektar. Kemudian pada tahun 2020 dengan luas lahan 49.632,7 hektar. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan luas 36.782,3 hektar. Kemudian pada tahun 2022 dengan luas lahan 39.973,2 hektar. Data tren perubahan produksi jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018. Data tren perubahan produksi jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dengan luas lahan 22.147,34 hektar. Kemudian tahun 2019 dengan luas lahan 27.973,45 hektar. Kemudian pada tahun 2020 dengan luas lahan 16.551,48 hektar. Kemudian pada tahun 2021 dengan luas 15.061,25 hektar. Kemudian pada tahun 2022 dengan luas lahan 18.129,15 hektar. Kemudian data tren perubahan produksi padi sawah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dengan luas lahan 449,1 hektar. Kemudian pada tahun 2018 dengan luas lahan 519,71 hektar. Kemudian 2020 dengan luas lahan 532,77 hektar. Kemudian pada tahun 2021 dengan luas lahan 530,3 hektar. Kemudian pada tahun 2022 dengan luas lahan 478,96 hektar. Kemudian pada tahun 2018 dengan luas lahan 22.193,9
147,39 hektar. Kemudian pada tahun 2019 dengan luas lahan 37.991,45 hektar. Kemudian pada tahun 2020 dengan luas lahan 16.548,39 hektar. Kemudian pada tahun 2021 dengan luas lahan 15.561,25 hektar. Kemudian pada tahun 2022 dengan luas lahan 18.129,15 hektar. Kemudian data tren perubahan produksi padi sawah di Sulawesi Tenggara dengan luas lahan pada tahun 2018 sebesar 495,1 hektar. Kemudian pada tahun 2019 dengan luas lahan 539,71 hektar. Kemudian pada tahun 2020 dengan luas lahan 532,77 hektar. Kemudian pada tahun 2021 dengan luas lahan 530,3 hektar. Kemudian tahun 2022 menurun dengan luas lahan 478,96 hektar. Lanjut data tren perubahan produksi padi ladang di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 dengan luas lahan 499,01 hektar. Kemudian 2019 mengalami peningkatan dengan luas 519,71 hektar. Kemudian 2020 meningkat lagi dengan luas lahan 532,77 hektar. Kemudian pada tahun 2021 menurun dengan luas 530,38 hektar. Kemudian pada tahun 2022 menurun drastis dengan luas 327,43 hektar. Lanjut data tren perubahan jumlah penduduk khusus anak-anak di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 jumlah anak-anak yaitu diperoleh 79.552 anak. Pada tahun 2019 dengan jumlah 79,472 anak. Kemudian pada tahun 2020 dengan jumlah 79,373 anak. Kemudian pada tahun 2021 dengan jumlah 79,275 anak. Kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah 79,184 anak. Data tren perubahan jumlah penduduk khusus ibu hamil di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 dengan jumlah 184,61 ibu hamil. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah 187,44. Kemudian tahun 2020 dengan jumlah 190,32 ibu hamil. Kemudian pada tahun 2021 dengan jumlah 192,474. Kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah 195,675 ibu hamil. Lanjut data tren perubahan jumlah penduduk khusus orang dewasa di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 jumlah orang dewasa diperoleh 184,61 orang dewasa. Kemudian pada tahun 2019 dengan jumlah 87,44. Kemudian pada tahun 2020 dengan jumlah 190,34 orang dewasa. Kemudian pada tahun 2021 dengan jumlah 192,974 orang dewasa. Kemudian pada tahun
2022 dengan jumlah 195,675 orang dewasa. Lanjut, rumus Harris-Brand merupakan salah satu rumus yang sering digunakan oleh ahli gizi. Rumus ini memperhitungkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan tingkat aktivitas manusia. BMR atau laju metabolisme asal adalah perkiraan jumlah energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi dasar tubuh dalam kondisi istirahat. BMR pada pria dan wanita dapat diketahui dengan rumus berikut. BMR pria sama dengan 66,5 tambah 135 kali berat badan tambah 5 kali tinggi badan kurang 6,8 sama dengan usia. BMR wanita sama dengan 655 tambah 9,6 kali berat badan tambah 1,8 kali tinggi badan kurang 4,7 usia. Pada rumus di atas, berat badan dicantumkan dalam satuan kilogram dalam kurung kg, sedangkan tinggi badan dalam satuan sentimeter dalam kurung cm. Rumus menentukan angka kecukupan energi dalam kurung angka kecukupan gizi tutup kurung dan hitung kebutuhan energi Anda per hari dan konversi berapa jumlah beras yang Anda butuhkan per tahun. Jawabannya, rumus untuk menghitung AKG penduduk pria bagi 66 tambah dalam kurung 13,7 kali BB KG tambah 5 kali TB dalam kurung CM kurang 6,8 kali usia. Wanita bagi 655 tambah 9,6 kali BB KG tambah 1,8 kali TB CM kurang 4,7 kali usia. Energi yang dibutuhkan ialah Nuzraziria bagi 655 tambah 9,6 kali 45 kg tambah 1,8 kali 158 cm kurang 4,7 kali 18 sama dengan 55 tambah 432 kg tambah 284,4 cm kurang 77,4. Dapatkan hasil 1,294. Lanjut, konversi kebutuhan beras per tahun. Jumlah beras yang dibutuhkan yaitu jumlah kekal 100 gram beras mengandung 358 kalori. Jadi untuk mengetahui jumlah beras yang kita konsumsi per hari yaitu jumlah kalori per hari yaitu 358 kali 100. Jumlah beras per hari sama dengan jumlah kalori per hari kali 100 dengan 358 sama dengan 13.115 kali 100 sama dengan 36,16 gram beras per hari. Jadi mengetahui banyak beras yang kita produksi per tahun, beras per hari kali 365 hari dapatkan 364,16 kali 365 sama dengan 132,918,4.
Itulah tadi hasil presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.